Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Tanfirul Qulub dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 dari Prodi D4 Kebidanan kelas 3A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai anatomi tulang panggul, bidang Hodge, dan kepala janin atau bayi. Berikut merupakan videonya. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai tulang panggul. Tulang panggul ini terbagi menjadi 4 bagian, yang mana yang pertama ada tulang sakrum. Nah, di bawahnya tulang sakrum ini merupakan bagian dari tulang sakrum, yaitu koksigis. Lalu ada ilium, kanan dan kiri. Lalu ada ischium yang berwarna kuning, kanan dan kiri juga. Lalu ada pubis yang berwarna pink. Nah, bagian dari tulang sakrum yang menonjol itu merupakan promontorium. Ini tulangnya bernama promontorium. Nah, selain itu ada perbatasan antara tulang sakrum dan ilium. Ini kanan kiri itu namanya articulatio sacroiliaca, kanan dan kiri. Nah, selanjutnya ada pada ilium itu garis yang di sini, yang di atas itu bernama crista iliaca, tulang yang di atas. Lalu ada tulang yang menonjol di ilium ini yang di atas bernama spina iliaca anterior superior. Yang di bawah ini bernama spina iliaca anterior inferior. Nah, selanjutnya kita lihat bagian dari ischium. Nah, bagian dari ischium yaitu yang pertama ada yang namanya acetabulum. Ini merupakan tulang yang menonjol di sini. Bagian ischium namanya acetabulum. Lalu rongga pada ischium yang namanya obturator foramen, yang ini. Lalu ada tulang yang menonjol di ischium ini namanya spina ischiadica, kanan dan kiri ya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada bagian dari pubis, yaitu yang pertama ada yang namanya simfisis pubis. Ini yang di tengah namanya simfisis pubis. Lalu ada juga tuberculum pubis, yaitu yang ini. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai bidang Hodge. Bidang Hodge ini merupakan suatu penilaian yang mana untuk menilai sejauh mana janin sudah turun pada saat persalinan, yang mana ditentukan pada saat melakukan pemeriksaan dalam. Nah, yang pertama ada bidang Hodge 1, ini yang jaraknya dari garis lurus tepi atas simfisis pubis ke tulang promontorium. Yang di atas ini tulang promontorium. Lalu untuk bidang Hodge 2 ini sejajar dengan bidang Hodge 1. Lihat, ini sejajar. Nah, yang mana pada tepi bawah simfisis pubis. Selanjutnya ada bidang Hodge 3. Ini bidang Hodge 3. Ini merupakan garis yang sejajar juga dengan Hodge 1 dan Hodge 2, tetapi terletak pada spina ischiadica kanan atau kiri. Nah, selanjutnya ada Hodge keempat. Ini garisnya, yaitu garis pada koksigis. Ini merupakan tulang koksigis. Ketiga, saya akan menjelaskan mengenai anatomi kepala bayi atau janin. Yang pertama itu ada bagian-bagiannya, yaitu ada frontalis yang ada di depan. Lalu yang ada di tengah itu namanya parietal. Yang di belakang ini bisa lihat juga dari sini, ini namanya occipital. Lalu ada yang bagian samping, atau kalau di sini bisa dilihat yang di sini kanan dan kiri,
itu namanya temporalis. Nah, selanjutnya pada pembagian sutura, yaitu yang pertama ada sutura frontalis. Yang mana sutura frontalis ini garis yang pembagi antara frontal kiri dan frontal kanan. Selanjutnya ada sutura sagittalis yang mana merupakan pembagian dari parietal kiri dan kanan. Ini garisnya kiri dan kanan, pembagi antara parietal kiri dan kanan. Lalu selanjutnya ada sutura coronalia yang mana merupakan pembagi antara frontal dan parietal. Ini garisnya di sini. Selanjutnya ada sutura lambdoidea yang mana membatasi antara parietal dan oksipital. Ini garisnya kalau di sini terlihat sedikit ke sini. Ya, ini merupakan daerah tulang oksipital belakang. Selanjutnya yaitu ada bagian ubun-ubun mayor atau ubun-ubun besar dan ubun-ubun minor, yang mana ubun-ubun kecil. Nah, ubun-ubun minor ini biasanya berbentuk segitiga, sedangkan ubun-ubun mayor ini bentuknya seperti segi empat. Nah, selanjutnya yaitu pada ukuran kepala janin atau bayi ini terbagi menjadi 3, yaitu ada bagian muka belakang, melintang, dan melingkar. Yang pertama, ukuran kepala belakang atau ukuran muka belakang, yang mana terbagi dari yang pertama itu suboccipito brigmatica, yang mana garis dari ubun-ubun besar dari oksipital ke ubun-ubun besar, yang mana panjangnya ukuran dari suboccipito ke brigmatica itu yaitu 9,5 cm. Yaitu yang kedua, bagian dari muka belakang itu ada suboccipito frontalis, yang mana dari belakang maksudnya occipital menuju ke frontal, yaitu panjangnya ada 11 cm. Di bagian ketiga, pada muka belakang ada fronto-occipitalis, yang mana dari frontalis menuju ke occipital belakang. Nah, ukurannya yaitu 12 cm. Selanjutnya ada mento-occipitalis, yang mana dari dagu menuju occipital. Kalau di sini lihatnya bisa dari sini, dari dagu ke occipital, yaitu 13,5 cm. Yang terakhir dari muka belakang yaitu ada submento brigmatica, yaitu dari bawah dagu menuju ke ubun-ubun besar, yaitu 9,5 cm. Nah, setelah dari muka belakang ada ukuran kepala janin yang melintang, yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada bitemporalis, yang mana ini adanya di temporal kanan dan temporal kiri, sebelah sini dan sebelah kirinya. Lalu yang kedua ada biparieentalis, yaitu merupakan bagian dari parietal kanan menuju parietal kiri. Panjangnya 9 cm. Oh iya, tadi yang bitemporalis itu 8 cm. Selanjutnya ada yang melingkar. Yang melingkar ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada circumferentia suboccipito brigmatica, yang mana dari occipital menuju ke brigmatica atau ubun-ubun besar, lalu melingkar lagi menuju occipital, yang mana ini ukurannya 32 cm. Yang kedua ada circumferentia fronto-occipitalis, yaitu dari dahi menuju ke occipital. Nah, itu ukurannya 34 cm. Yang terakhir
Dari yang melingkar ini ada circumferentia occipitalis, yang mana dari dagu menuju ke occipital, yaitu ukurannya 35 cm. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai anatomi panggul, bidang Hodge, dan tulang kepala pada janin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.